Pemirsa, jumlah polisi terseret sandiwara pembunuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo terus bertambah. Sebanyak 36 polisi diduga melanggar kode etik terkait penanganan kasus kematian Brigadir Joshua. "36 polisi dinilai tidak profesional menangani kasus kematian Brigadir Joshua. Mereka diduga terlibat menghilangkan barang bukti hingga menghalangi penyelidikan kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 16 diantaranya mendapat sanksi kurungan atau penempatan khusus, 6 diantaranya ditempatkan di Makobrimob. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Beni Ali, Karo Provos Divisi Propam Polri, Kombes Budi Herdi Susianto, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nurpatria, Kaden Abiro Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Susanto, Kabak Gakum Biro Provos Divisi Propam Polri, dan AKBP Jerry Raymond Siagian, Wakil Dirkrimum Polda Metro Jaya. Puluhan personel polisi yang terseret sandiwara Sambo tak hanya terancam sanksi etik, namun juga sanksi pidana. Ya, selesai pemeriksaan langsung ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Ya, tadi sudah dikirim. Jadi sore hari ini ya. Sore hari ini ya pangkat AKBP sudah dikirim langsung ke Makobrimob. Untuk update lebih lanjut, dari Itsus tetap masih melakukan berbagai macam pemeriksaan para saksi-saksi ataupun terperiksa lainnya. Ini masih dilakukan pemeriksaan. Apabila diketemukan pelanggaran pidananya, nanti akan diserahkan kepada Pak Dirpidum. Sebelumnya dalam konferensi pers penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, Polri mengakui pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua sempat terhambat karena pelaksanaan olah TKP yang tidak profesional. Tim Liputan iNews melaporkan. 36 polisi dinilai tidak profesional menangani kasus kematian Brigadir Joshua. Mereka diduga terlibat menghilangkan barang bukti hingga menghalangi penyelidikan kasus. Beberapa polisi tersebut juga sudah diamankan di Makobrimob Kelapa II Depok. Sudah ada Yola Duyanti di Makobrimob Kelapa II Depok. Yola, apakah ada informasi mengenai jumlah tambahan polisi yang diamankan di sana? Baik, selamat sore Stefani, Davi, dan juga pemirsa. Memang kabar terbaru yang kami terima ini ada sebanyak 4 perwira menengah ataupun Pamen Polda Metro Jaya ini ditahan atau ditempatkan di tempat khusus setelah dugaan melakukan pelanggaran etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka ditahan di tempat khusus Biro Provos Polri. Hingga saat ini artinya ada sebanyak 16 polisi mendapat sanksi kurungan ataupun penempatan khusus atas dugaan pelanggaran kode etik kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hingga saat ini ada 6 personel diantaranya dikurung di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, dan 10 lainnya di Provos Divisi Propam Polri. Mereka terdiri atas perwira pertama ataupun PAMA, lalu ada perwira menengah alias PAMEN, hingga perwira tinggi Pati Polisi. Ke-6 tersebut yakni Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divisi Propam Polri, lalu ada Brigjen Beni Ali selaku Karo Provos Divisi Propam Polri, kemudian ada Kombes Agus Nurpatria selaku Kaden Biro Paminal Divisi Propam Polri, kemudian ada Kombes Susanto selaku Kabak Gakum Biro Provos Divisi Propam Polri, lalu ada AKBP Jerry Raymond selaku Wakil Direktur Reses Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda, Stefani dan juga Davi. Ya baik, terima kasih Yola Duyanti atas laporan Anda langsung dari Makobrimob Kelapa II Depok. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Deolipa Yumara selaku mantan kuasa hukum Barada Eliezer mengungkap adanya sejumlah kode tersembunyi dalam pemberhentiannya. Deolipa menyebut kode tersembunyi itu berada dalam surat pencabutan kuasa yang diterimanya pada beberapa waktu yang lalu. Pencabutan kuasa oleh tersangka Barada Eliezer kepada mantan kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, diakui adanya kode-kode tersembunyi yang ingin disampaikan Barada Eliezer dalam surat yang ia terima. Dalam keterangan persnya pada Sabtu kemarin, ia menyebut adanya dugaan intervensi yang diterima Barada Eliezer hingga harus mencabut kuasanya.
Pengacara berambut nyentrik ini menambahkan, ada kode yang disepakati dengan Barada Eliezer dalam penandatanganan surat pemberhentiannya. Mantan kuasa hukum tersangka Barada Eliezer ini pun menganggap surat pencabutan kuasanya adalah cacat formil. Satu lagi ada nyanyian kode yang nggak ketahuan. Nah, itu nyanyian kode itu seperti apa itu Bang? Bisa dijelaskan Bang Deoli? Ya, kayak Dono Kasino Indro lah. Pesan saya kepada polisi-polisi bersih yang sedang berada di pinggiran, siap-siap masuk menjadi polisi-polisi yang bersih yang berada di lingkaran utama. Sebelumnya, tersangka Barada Eliezer mencabut kuasa dari pengacara Deoli Payumara dan Muhammad Burhanuddin. Ajudan Sambo tersebut kini menunjuk Roni Talapesi sebagai kuasa hukum yang akan membelanya. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. LPSK memberikan perlindungan darurat pada Barada Eliezer sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sementara permohonan perlindungan yang diajukan istri Ferdi Sambo ditolak LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan darurat kepada tersangka Barada Richard Eliezer atau Baradae. Perlindungan darurat kepada Baradae diberikan per tanggal 12 Agustus 2022 agar tersangka Eliezer memiliki hak yang sama seperti terlindung yang lain. Perlindungan darurat ini berlaku selama seminggu sebelum keputusan paripurna LPSK yang akan dikeluarkan pada Senin depan. LPSK juga meminta kepada Polri agar menjaga keselamatan Baradae selama proses hukum berlangsung. Pasalnya, Baradae merupakan saksi kunci dalam peristiwa tersebut. Baradae ini penting sebagai JC bukan hanya soal keselamatan, tetapi juga menjaga konsistensi dia untuk menyampaikan keterangan hingga pengadilan. Ya, kita jangan hanya lihat hari ini ada di proses penyidikan, tapi 3-4 bulan ke depan dia akan menjadi pihak di pengadilan. Pertanyaannya, apakah Baradae ini kita harapkan tetap selamat di persidangan? Apakah Baradae tetap mempertahankan keterangannya di BAP hari ini atau tidak? Gitu. Nah, sementara itu salah satu tugas fungsi LPSK adalah membangun komunikasi hubungan dengan terlindungnya supaya dia tetap mempertahankan keterangannya itu. Berbeda dengan Barada Eliezer, LPSK menolak memberikan perlindungan kepada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Keputusan itu diambil lantaran Polri telah menghentikan proses penyidikan terhadap laporan dugaan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. LPSK menilai Putri Chandrawati tidak memiliki kejelasan status, apakah sebagai korban, saksi, atau status lainnya, sehingga perlindungan tidak bisa diberikan oleh LPSK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. AKP Rita Yuliana dan istri Brigjen Hendra Kurniawan jadi perbincangan di dunia maya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.